Dr. Insinyur Sri Bintang P. Alumnus siapa ya? Betul. Lahir di Tulungagung, tanggal lahir 25 bulan 6 1945. Jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Merapi, D1 Bukit Permai, RT 002, RT 011, Kelurahan Desa Cibubur, Kecamatan Ciracas, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan dosen, warga negara Indonesia. Bapak kenal dengan terdakwa Heli Kusjati Rianto? Tahu saja tapi nggak ada. Ya, nggak ada hubungan keluarga ya. Tidak ada. Hubungan pekerjaan juga tidak ada. Tidak ada. Bapak diminta oleh penasihat hukum terdakwa sebagai ahli untuk memberi keterangannya sebagai ahli. Apakah Bapak keahliannya di bidang apa, Pak? Kalau dari sisi pendidikan, saya orang teknik, seorang ekonom. Tapi dari pengalaman sejak zaman Bung Karno sampai sekarang, saya mempunyai banyak pengalaman hukum, HAM, ketatanegaraan, dan sejarah tentang JEM. Baik, untuk kepentingan sidang ini apakah Bapak membawa kurikulum vitae? Tidak. Tidak ya. Masih tetap diajukan? Diajukan dulu. Baik. Yang kedua, Arif Agus Junarjanto. Junaryanto mungkin. Junaryanto, masih agak lama ya. Tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 1968. Jenis kelamin laki-laki, alamat Tebet Barat, 10 Mawi, garis miring 12. RT 005, RW 005, Kelurahan Desa Tebet Barat, Kecamatan Tebet, agama Islam, kawin, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia. Saudara kenal dengan Heli Kusjati Rianto? Tahu aja. Tidak ada hubungan keluarga, tidak hubungan pekerjaan. Bapak keahliannya di bidang apa? By education saya sarjana elektro teknik telekomunikasi, kemudian juga sarjana hukum. S2 saya di Magister Manajemen. Pengalaman kerja di provider seluler. Sekarang lebih aktif di bidang hukum perlindungan data pribadi, advokasi. Bawa CV berikutnya? Belum. Belum ya? Tidak. Tetap ya? Siap yang mulia. Nanti kami susulkan yang mulia. Baik. Oke, kita sumpah secara bersamaan aja untuk menghemat waktu. Oke, ikuti bersama. Sumpah yang saya ucapkan ya, bersama-sama ya sebagai ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan pendapat. Soal-soal yang dikemukakan. Menurut pengetahuan saya. Dengan sebaik-baiknya. Ini bawa fotokopinya ya? Bisa. Kami suruh fotokopi anggota yang mulia. Profesor Pak Sri Bintang semuanya. Kembali ada sekalian Pak Sri Bintang, Pak Arif. Untuk keperluan berkas kami izin untuk difoto bisa? Ya Pak. Difoto pakai HP? Boleh. Boleh ya? Nanti disusulkan fotokopi supaya BPSN tahu nama yang mencatat. Ya. Pak, siapa duluan? Pak? Apa boleh sekali dua mengingat waktu? Tapi Beda ya? beda, kan beda. Oke. Satu-satu ya. Kami mulai dengan Pak Sri Bintang dulu ya. Tolong Pak Arif tunggu di luar ya. Agak maju sedikit ke tengah, Pak.
Herli. Baik, Yang Mulia. Pak ahli, Pak siapa tadi? Di luar. Pak Arif nunggu di luar. Pak Arif nunggu di luar. Herli, dengarkan ya keterangan ahli ya. Siap. Ya, silakan selesai. Ya, atas izin Yang Mulia kami akan meminta keterangan atau keahlian daripada Profesor sebagaimana apa yang kami anggap relevan dengan perkara ini. Izin Yang Mulia buka masker Yang Mulia. Ya, apakah ahli pernah mengarang buku? Dan Ya, banyak. tolong jelasin bukunya mengenai apa? Banyak, kira-kira ada 10 lebih. Ya, apakah buku itu ada bersinggungan masalah kegiatan yang disebut dalam pasal 45 ayat 2 mengenai ITE, mengenai Undang-Undang 1 tahun 46, Undang-Undang 546 maupun mengenai 207 KUHP? Beberapa pasal itu saya tahu, jadi majelis hakim yang terhormat serta pengacara juga saya ingin jelaskan bahwa pendapat yang saya kemukakan ini tidak hanya sekedar karena saya mempunyai pikiran sistematik tentang ilmu akademik yang saya peroleh sampai doktor, tetapi juga karena pengalaman-pengalaman saya dalam berhubungan dengan prinsip kekuasaan. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara atau ditanyakan oleh saudara pengacara tadi itu banyak yang saya pelajari dari pengalaman-pengalaman saya dan berhubungan dengan masalah kekuasaan di Republik ini sejak zaman Bung Karno. Hingga buku-buku saya ini juga bicara mengenai Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Jokowi, meskipun satu buku yang saya anggap sebagai sejarah yang belum pernah ditulis oleh orang itu saya terbitkan pada tanggal 1 Juni 2014 sebelum Pak Jokowi menjadi presiden. Oke. Dalam perkara pidana, jadi ada di suatu tempat seseorang itu ditangkap karena adanya operasi cyber. Saya nggak ngerti itu operasi cyber. Jadi polisi menangkap seseorang itu karena dalam Facebooknya yang disangkakan mulai tahun 2018, 2018 dan 2020. Jadi polisi cyber itu bekerjanya kalau lihat di sini mungkin tanggal 25 apa 26 Maret, tapi orang itu ditangkap sekitar April, ya, ditangkap. Dan orang itu karena kalimat dalam Facebooknya dikatakan melakukan perbuatan sebagaimana Undang-Undang tahun 46. Yaitu yang isinya sebagaimana berikut ini. 14 ayat 2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Pasal 15-nya, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukum penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Berikutnya lagi pasal 207 KUHP berbunyi,
Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jadi ada 3 pasal pidana. Ini kan tahun 40-an nih, cerita lama. Nah, sebelum kami tanya kaitan sama yang ahli kami hadirkan, apakah pasal-pasal ini yang 14, 15 tahun 46 maupun 207 KUHP zaman Bung Karno, zaman Bung Harto, Pak Soeharto pernah dipergunakan? Setahu ahli. Setahu saya tidak. Tidak ya? Mungkin untuk menjawab pertanyaan atau apa yang disampaikan oleh saudara pengacara itu, saudara penasihat hukum, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama soal cyber. Saya agak khawatir mau mengatakan bahwa tim cyber ini langsung mendapat berita dari apa yang dia tangkap lewat cyber. Dugaan saya sangat mungkin itu ada laporan dari orang. Ya, siapa saja bisa melaporkan. Di zaman sekarang banyak sekali laporan-laporan terhadap mereka yang kemudian akhirnya dituduh sebagai terdakwa atau tersangka. Yang kedua, mengenai soal Undang-Undang 46 itu, di dalam beberapa tulisan saya yang pernah saya sampaikan, itu Undang-Undang 46 itu undang-undang kecolongan itu. Sebab itu terjadi sebelum KUHP disahkan. Jadi mestinya waktu itu tim hukum yang mensahkan KUHP itu berpikir bahwa ini sudah tidak zamannya, sudah ada KUHP, ya mestinya itu dipindahkan ke KUHP seperti halnya undang-undang mengenai Karl Marx itu, mengenai pelajaran komunis itu dimasukkan oleh Pak Habibie, masuk ke situ di dalam undang-undang makar, pasal-pasal makar, pasal 107 dan sebagainya itu. Mestinya begitu. Jadi itu sudah tidak dipakai. Atau kita pakai pikiran-pikiran, misalnya saja tadi disebut-sebut tentang 207. Saya termasuk orang yang menyampaikan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi pada 2006, menolak pasal 134, 136 bis dan 137 yang pernah ditujukan diancamkan kepada saya dan banyak orang yang lain. Dan saya hadirkan untuk para korban waktu itu, dan akhirnya dicabut pada bulan Desember 2006. Lalu ada peristiwa lagi di Aceh oleh saudara Panji Utomo. Itu pada awal 2007, di mana dia menggugat orang-orang Aceh yang kena tsunami tetapi tidak mendapatkan penggantian rumah. Dia ditangkap lalu menggugat pasal 154 dan 155, dan 2007 itu kemudian pasal-pasal itu dicabut. Itu pejabat-pejabat tinggi selevel presiden, selevel orang-orang pemerintah. Jadi kalau menurut pendapat saya 207 itu sebetulnya udah ditidurkan saja, nggak ada artinya itu. Ada pejabat dan sebagainya. Orang pemerintah saja sudah dicabut kok.
presiden aja, penghinaan pada presiden dicabut. Jadi 207 itu menurut pendapat saya harusnya ditidurkanlah kalau lupa mencabutnya. Itu kira-kira. Oke, selanjutnya ini saya tanya pemahaman ahli. Ahli ini kan artinya ya saya belum lahir mungkin sudah terkenal, saya besar terkenal, akhirnya sekarang sama-sama kita kan. Nah, saya mau menggali informasinya. Apakah pada tahun 46 sewaktu dibuat undang-undang ini tadi, si pembuat undang-undang sudah berpikir bahwa akan ada Facebook? Satu. Kedua, apakah maksud undang-undang ini dibuat keonaran yang bermaksud ekonomi? Bukan keonaran hanya apa sekarang namanya rejim. Dua pertanyaan, tolong dijawab. Terang Facebook baru kemarin. Termasuk itu adalah yang kemudian disebut sebagai revolusi industri. Bisa 3,0, bisa 4,0. Yang kemudian akhirnya dikenal sebagai revolusi digital. Kalau nggak ada revolusi digital, seperti revolusi 3,0 dan 4,0, tidak ada komputer. Tidak ada komputer, tidak ada orang bisa ke angkasa luar, tidak bisa ada media sosial, handphone, tidak ada Facebook, tidak ada IT. Jadi tahun 46 itu situasinya adalah sedemikian rupa. Nah, tentang keonaran dan lain sebagainya atau akibat daripada suatu pembicaraan termasuk bohong ataupun hate speech itu sebetulnya sudah tertuang di dalam Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang 46 ini seperti tadi saya sampaikan juga sebetulnya udah keluar, tidak hanya sekedar karena KUHP apa tuh namanya sudah disahkan tahun 60 berapa ya? 57 ya? KUHP. Iya, 56. Ya. Nah, jadi 46 itu sudah sebetulnya udah ditidurkan sajalah. Tetapi sekarang ini memang situasinya sedang berubah sehingga hukum itu bukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Ini yang sering saya tulis Majelis Hakim di dalam buku saya, kritik-kritik saya kepada Jim dari Soekarno sampai sekarang. Sebaiknya ditidurkan aja itu dan tidak usah dipakai. Ini negara hukum, menegakkan keadilan kebenaran, bukan untuk menghukum orang. Ya, jadi melanjutkan azan apa stop dulu yang mulia? Sebentar. Kita menghormati azan. Ya. Diskos dulu ya. Ya. Mau nanya. Iya? Kamu mau nanya? Apa gimana kau? Kan lari ke sini sekarang. Iya. Aku itu. Gali aja. Kemarin ada yang bilang emaknya orang gila. Belum besar tahu. Iya. Ahli itu bagaimana? Dalam itu perkara ahli bahasa. Karena ahli bahasa sini ngomongnya emak itu agak buyar, kalau enggak ada.
Katanya mau kita juga sekarang. Si Duta ngomong. Saya bisa tambahkan beberapa hal. Katanya udah selesai ya? Sudah ya. Maaf, saya nggak paham. Jadi Ya. sekarang dicabut langsung sidang dilanjutkan. Oh, Oh. saya ingin tambahkan bahwa menahan seseorang itu setengah jam atau 1 jam saja itu sudah melanggar hak asasi manusia. Saya beberapa kali jadi saksi, jadi ahli, saya sampaikan itu pada pengadilan biasa, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, baru sekarang di Bekasi. Saya ingin menyampaikan hal itu. Artinya apa? Bukan hanya sekedar setelah muncul Undang-Undang 39 tahun 98 tentang hak asasi manusia oleh Pak Habibie. Tetapi tahun 49 dan tahun 50 ketika Undang-Undang Dasar RIS dan Undang-Undang Dasar sementara 50 itu ada satu bab khusus tentang hak asasi manusia, hak-hak dasar manusia yang jumlahnya kira-kira 35-36 pasal tentang hak asasi manusia, hak-hak dasar manusia. Di Undang-Undang Dasar 45 hanya kita lihat ada pasal 27, pasal 28, pasal 34, pasal 30. Ya, 33 itu sebetulnya juga hak daripada rakyat. Tetapi patut diingat, jauh hari sebelum pasal Undang-Undang 39 itu, nomor 39 tahun 98, kita pun sudah mengenal hak asasi manusia. Bahwa tahun 45 kita pun sudah mengenal hak asasi manusia lebih dulu daripada Declaration of Human Rights oleh PBB. Jadi sebetulnya manusia Indonesia ini, ahli-ahli hukum Indonesia, termasuk tokoh-tokoh hukum sejak dari zaman dulu sampai sekarang mestinya itu tahu persis bahwa menahan seseorang sekalipun untuk pemeriksaan setengah jam atau 1 jam sudah pelanggaran berat. Saya ketika dituduh 104 dan 107 dalam peristiwa Jerman, lalu berubah menjadi 134, 136 bis dan 137, itu sama sekali tidak ditahan. Sama sekali tidak ditahan saya. Sehingga saya bisa begitu rupa membela diri, baik di depan persidangan maupun di luar persidangan. Sekalipun kemudian saya divonis juga bersalah. Nah, ini suatu hak pelonggaran yang luar biasa oleh negeri ini. Karena sampai sekarang itu file-file saya itu 4 lemari. Isinya adalah tentang pembelaan-pembelaan saya, baik yang saya tulis setelah sidang atau sebelum sidang, maupun guntingan-guntingan koran
Bahkan saya menghasilkan buku saya ini, ganti rejim, ganti sistem, serta melawan seorang diktator, itu pun hasil dari itu. Jadi luar biasa. Orang Indonesia diberi kebebasan hukum demikian rupa untuk membela diri. Daripada dia ditahan, dia meringkuk di penjara, gak bisa apa-apa. Kalau dia mahasiswa, dia akan tertunda kesarjanaannya. Sungguh pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak dasar manusia yang sebetulnya sejak tahun 40-an, ya, 45, 49 dan 50 kita sudah piawai di dalam soal itu. Itu Ya. tambahan saya. Ya, selanjutnya ahli. Jadi tadi saya sudah bacakan, kan ada perkara kenanya 14 ayat 2 didakwa dalam suatu persidangan dan pasal 15. Di sini kalau pasal 15, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti. Pasal 14 ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita. Nah, pemahaman ahli, apakah menyiarkan kabar yang tidak pasti itu sama dengan menyiarkan suatu berita? Tidak sama. Tidak sama ya. Oke, Saya- cukup. Tidak sama, saya lanjut. Tidak sama. Oke. Jadi dalam perkara itu dikatakan di Facebooknya dia, ibundanya meninggal. Yang jadi pertanyaan, ibunda kandung atau ibunda angkat? Apakah ini termasuk berita? Apa termasuk apa tadi? Menyiarkan kabar? Pemahaman ahli. Tidak satu pun. Oh, Saya banyak berkomentar tentang Jokowi dan ibunya. Bahkan tunggu dulu, stop dulu itu. Jadi bukan ya? Oke, saya lanjutkan. Oh gitu. Sidang juga di sana. Oh ya. Selanjutnya, ya, ada seorang ahli bahasa Indonesia. Dikatakan dalam persidangan tersebut, kata ahli ITE, saya paham itu sara apa tidak sara kalau seorang ahli bahasa sudah menerjemahkan. Nah, ini ahli bahasanya dalam perkara itu menyatakan begini. Secara literal, makna kalimat tersebut adalah mempertanyakan apakah orang yang meninggal tersebut adalah ibunda kandung atau ibunda angkat Presiden Jokowi. Sementara si terdakwa itu hanya membuat dalam postingnya ibundanya meninggal titik-titik 3 kali koma yang jadi pertanyaan, ibunda kandung garis miring ibunda angkat titik-titik tanda tanya, tanda seru, tanda tanya. Nanya katanya. Apakah dalam keterangan ini secara pendapat ahli, pengalaman ahli, memang kalau ibunda itu sudah pasti ibunda itu maksudnya ibunda angkat Presiden Jokowi. Kalau ahli melihat posting ini tadi, ibundanya meninggal, titik yang jadi pertanyaan ibundanya kandung, ibunda angkat tanya, apakah itu sudah pasti maksud daripada si membuat posting ini ibundanya angkat Presiden Jokowi? Sudah otomatis. tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu ya, kecuali si yang penulis. Kecuali pertama Allah, kedua ya ibunya yang melahirkan itu. Begitu ya. Oke. Gak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu siapa ibu, hanya disebut namanya saja. Oke. Ibunya. Saya lanjutkan. bapaknya Saya bukan. lanjutkan. Oh, Ini kan kaitan pasal 14 tadi 15. oke. Silakan. Ini kata ahli bahasanya. Ahli bahasanya dokter juga ini, tapi saya belum nggak tahu tuh. Begini, saya potong ya. Ahli bahasa juga ini yang mengadili saya dan memvonis saya ahli bahasa juga yang mengatakan bahwa diktator itu menghina. Itu tidak itu. Nyatanya ketika saya mengajukan PK, diterima PK saya. Saya dinyatakan tidak, dinyatakan bersalah secara menyakitkan. Tetapi saya dihukum tuh 2 tahun 10 bulan. Hanya dengan kata-kata bahwa diktator adalah kata penghinaan. Jadi jangan terlalu percaya dengan seorang ahli bahasa.
Oke. Kalau dia memang sebetulnya bukan ahlinya. Oke. Jadi dikatakan oleh ahli bahasa tadi, kaitan tadi, secara implisit posting tersebut menyampaikan tuduhan bahwa Presiden Jokowi memiliki ibu angkat. Itulah masuk penjara anak itu. Karena keterangan dari ahli bahasa ini. Sekarang pendapat ahli. Apakah seorang ahli bisa menyampaikan pendapatnya padahal dia tidak pernah tahu dari yang menyatakan itu secara menyimpang supaya masuklah pasal-pasal ini, kata orang Medan kan? Apa bisa begitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Saya mau kasih contoh lain. Bisa? Silakan ya Pak, silakan. Pak Harto itu dikatakan ibunya namanya Sukira dan bapaknya namanya adalah Kartosudiro. Tetapi pada waktu Pak Harto masih sugeng, ya masih hidup, itu timbul pertanyaan bahwa sebetulnya bapaknya Pak Harto orang Cina. Ibunya kemudian menikah lagi dengan seorang bapak Jawa, keluarlah Prabowo Sutejo. Nggak ada itu yang ditangkap, nggak ada yang diapain. Itu cerita itu sudah muncul dan luas sekali. Muncul di permukaan ya, di berita-berita ya. Tapi Pak Harto nggak apa-apa tuh. Penyidik juga nggak ada yang bergeming. Oke. Dengan penjelasan dari ahli tadi, ini kan ibunya meninggal dan seterusnya, itu terkaitnya dikatakan dengan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan. Lanjutnya lagi, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan. Ini disebutkan lanjutan daripada pasal itu harus terjadi yang namanya keonaran. Apakah pemahaman atau pengetahuan saksi ahli onar akibat suatu posting yang seperti ini? Tidak ada ya? Oke. Saya nggak tanya satu-satu, tapi satu lagi kaitan ini karena ahli bahasanya yang ini yang berbicara ya. Jadi ada lagi. Mungkin kalau ditemukan suatu bukti baru Ya. bahwa bapaknya Jokowi itu Cina, bapaknya Cina, ibunya Jawa. Nah itu mungkin baru terjadi keonaran, tetapi tidak ada kaitannya dengan si terdakwa. Oke, saya tambahkan sedikit. Apakah sebaiknya ada klarifikasi daripada yang dianggap oleh ahli bahasa tadi supaya tidak menjadi banyak orang masuk penjara gara-gara ini kan? Menurut ahli bagaimana? Yang memberikan klarifikasi itu mestinya Pak Jokowi sendiri. Jokowi ya. Ya. Jadi wajar Pak Jokowi dihadirkan dalam persidangan menurut ahli? Oh sangat wajar kalau itu merupakan korban. Ya saksi korban harus disidangkan, ditampilkan, dihadirkan dalam sidang pertama. Dalam sidang pertama ya. Oke. Saya juga dulu menuntut supaya Pak Harto yang merasa saya hina itu dihadirkan juga. Ya. Nah, selanjutnya ada si terdakwa tadi disangkakan lagi dengan Undang-Undang Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang isinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Nah, terhadap yang tadi pertanyaan orang tadi, ibundanya dan seterusnya, apakah ada agama tertentu, masyarakat tertentu, ras tertentu, atau antar golongan tertentu yang timbul rasa kebenciannya? Saya nggak tahu rasa kebenciannya terhadap kepada yang menyatakan berita membuat Facebook ini atau kepada yang dikatakan guru bahasa Indonesia tadi ini ibu kandung Presiden Jokowi. Pernah ahli dengar dalam waktu 5 bulan ini? Tidak pernah dengar ya? Buku saya ini sudah terbit 2014. Udah kira-kira ada 1000 lebih lah. Ya. Terjual, termasuk saya kirim lewat lewat internet, ya kan? Orang banyak baca. Saya banyak bicara mengenai ibunya, bapaknya Jokowi. Jadi nggak ada ya.
menimbulkan keonaran atau sebagainya. Lalu mengenai Facebook itu sendiri, Facebook ini sekarang sudah jauh sekali, luar biasa dengan ditemukannya revolusi digital itu. Baru kemarin malam saya mendapatkan satu informasi dari orang bule bahwa bom di Beirut itu adalah akibat dari serangan nuklir lewat peluru kendali oleh Israel. Tetapi karena di Al Jazeera yang saya lihat tadi pagi tidak ada, maka saya anggap itu ya mungkin masih suatu pertanyaan, mungkin masih suatu kebohongan, bisa saja. Nah, di dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa kalau 9/11 itu terjadi sekarang, maka 9/11 World Trade Center yang di New York 11 September 2001 itu bisa dicegah. Jadi informasi itu sekarang itu sudah luas, tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang bisa mencegah. Termasuk cyber tidak ada yang bisa mencegahnya. Jadi orang mau ngomong sesuatu, tidak ada yang kemudian bisa mencegahnya untuk tidak didengar orang lain. Nggak borderless ya, nggak melewati batas-batas negara ya. Iya, betul. Ya, lanjutkan ya. Itu kan hanya contoh Pak. Contoh. Lanjutkan Ya. pertanyaannya. Selanjutnya ahli dalam posting itu juga ada katanya begini. Serentak razia oleh polisi malam ini di beberapa wilayah Jakarta terkait corona. Orang Cina masuk ke Indonesia tanpa dirazia. Apakah ini termasuk berita bohong? Apakah ini termasuk tadi menyiarkan, ya kan? Termasuk menyebarkan kabar yang tidak pasti dan seterusnya? Pemahaman ahli? Ya, saya itu mungkin orang pertama di Indonesia ini yang mengatakan soal asing sama asing itu memang mempunyai keinginan untuk menjajah Indonesia. Jadi bahwa ratusan orang bahkan mungkin jutaan masuk ke Indonesia itu hal yang benar, udah dibuktikan. Bahkan pada 2012 seorang menteri RRC sana itu datang ke visit UI, Liu Yandong namanya, perempuan. Namanya Liu Yandong, Perdana Menteri level menteri lah. Itu mengatakan di visit UI, pidatonya menyatakan bahwa akan ada pertukaran pemudi 10 juta. Mana ada orang Indonesia pengen ke RRC, tidak ada untuk pertukaran. Tetapi yang masuk itu sampai dengan 5 tahun pertama Pak Jokowi itu kira-kira sudah 5 juta. Oleh karena itu Pak Jokowi ingin 5 tahun berikutnya supaya jadi 10 juta. Nah ini mengakibatkan, itu yang saya tulis di buku saya dan saya sampaikan di beberapa diskusi. Orang Cina di Indonesia bisa menjadi suku yang nomor 2 setelah Jawa. Sekarang ini Jawa, Sunda, dan yang lain-lain. Nah, kalau 10 juta tambahan Cina ini masuk, itu menjadi suku kedua. Inilah yang dikhawatirkan oleh dia, dikhawatirkan oleh saya, dan dikhawatirkan oleh banyak orang lain, bahwa Cina memang mau menguasai Indonesia. Dan itu sudah tersiar kabar di mana-mana di dunia. Tentang orang Cina masuk di Garuda itu menurut ahli itu berita yang benar. Benar ya? Ternyata benar. Di Morowali, di mana-mana di bagian Indonesia. Oke. Kalau serentak razia oleh polisi malam ini di beberapa wilayah Jakarta terkait corona itu kan di berita TV juga ada kan gitu ya. Nah, itu tidak perlu dibuktikan lagi, artinya yang sudah orang tahu sudah. Nah, mengenai orang Cina masuk ke Indonesia tanpa dirazia, ahli bisa memberikan dukungan memang tidak dirazia tapi masuk ya. Betul. Oke. Selanjutnya Dan masuknya itu ada soal G2G.
Iyalah, ya. Government Ya, and ya, ya. government. Maksudnya di sini tidak ada razia, nggak ada visa juga bisa masuk, tidak Kalau ada KTP paspor juga tidak bisa KTP masuk, sudah disiapkan. KTP juga ada kan itu nggak usah saya detil lah kan gitu, kulit-kulitnya aja lah. Ini kan Oke. saya tidak mau masuk kepada mikronya, tapi Oke. masuk ke Indonesia tanpa razia itu ada ya. Iya, iya. Oke. Terus ada lagi dikatakan begini ahli. Kalian masih percaya sama tipu daya muslihat ini itu ucrut. Hanya orang bodoh yang kecebur di got yang sama. Apakah ini termasuk berita bohong atau pemberitaan bohong? Apanya yang bohong di sini? Itu suatu kalimat yang tidak selesai. Jadi tidak persis diketahui. Tidak persis Kalimat ya. itu adalah ada subjek, predikat, ada objek. Ini apa ini? Ini bukan bahasa Indonesia yang benar. Yang benar. Jadi diabaikan saja. Jadi kalau ahli bahasa Indonesia memperterjemahkan itu salah tempat berarti ya. Karena bukan bahasa Indonesia yang baik kan? Itu tidak jelas itu. Tidak jelas ya. Tidak jelas itu. Oke, sekarang kami tanya, ahli ini kan tergenar orasi, terjun ke lapangan. Apakah pada waktu menyampaikan pesan, kan menyampaikan berita, yang pasti nggak tahu bohong apa nggak, saya nggak tahu, buktinya nggak ditangkap kan? Itu secara langsung, karena memberitakan kan secara di depan umum itu. Apakah pernah kalimat-kalimat yang tidak jelas seperti ini yang disampaikan? Tidak ada. Saya itu ketika SMP sudah menjadi ketua perpustakaan. Buku saya itu dari Alexander Dumas, dari tiga panglima perang, sampai dari kutub ke kutub, sampai bukunya Cervantes tentang Baron von Munchausen dan lain sebagainya, udah saya baca semua. Dan itu pengarang penerjemahnya adalah orang-orang jagoan, Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz. Jadi saya ini bangga sekali dengan bahasa Indonesia saya. Lulus SMA saya dapat 10 bahasa Indonesia. Jadi saya mau mengatakan bahwa nggak pernah lah saya mau mengatakan bahasa Indonesia seperti itu Ya. di dalam orasi-orasi saya. Lanjutkan. Ada lagi. Oke. Dan saya adalah penulis buku. Oke, ini ada juga 22 Desember 2018. Kata polisi cyber ini, kami juga sebagai pengacara agak bingung. Emangnya kerjanya 2 tahun sekali, 2015 kerja, 2019 enggak ada, 2020 kerja. Nah ini perkalimatnya begini. KMRN angka 2 lo bilang, titik 2 tanda seru, jangan mensyuriahkan Indonesia, titik tanda tanya, tanda seru, tanda tanya, Kurawal. Terus KLO GWE bilang, titik 2 Kurawal, JGN mendatar garis Cinakan Indonesia, titik garis Kurawal tanda seru. Apakah ini termasuk pasal 14 ayat 2, pasal 15 memberitakan berita bohong? Ini apa? Menurut ahli apa ini? Kira-kira karena gini, di kampungku kami orang Karo, Cina itu udah biasa disebut. Beli Cina itu 1 kilo katanya, itu cabai. Kan begitu. Nah, sekarang pandangan ahli, ini bagaimana kira-kira kalimat-kalimat ini? Apakah sudah membuat orang menjadi rusuh gara-gara ini? Ya, pertama ya, kalimat itu tidak jelas hitungannya. Tetapi kalau jadi sebetulnya cyber itu kalau kemudian memperhatikan itu lalu menangkap orang, ini bikin gara-gara aja. Tetapi kalau saya bilang soal Suriah, kebetulan buku saya ini membahas soal Suriah juga. Itu di situ disebutkan Indonesia tidak akan di Suriah. Ya itu adalah pertentangan di kalangan orang Timur Tengah sana. Ya muncul kemudian orang-orang yang dugaan saya itu kerjaan Amerika juga. Karena di Suriah itu rejim Assad itu rejim yang disebut dengan Syiah. Sebelum ada 2001 perang Afghanistan, lalu 2003 itu di Irak Saddam Hussein. Ya. Gini Pak, ini ya supaya lebih fokus ya. Jadi penasihat hukumnya bertanya ini 2 kalimat. Ada kalimat
kemarin lo bilang jangan mensuriahkan Indonesia. Iya. Kalau gue bilang jangan mencinakan Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini bisa menimbulkan keonaran atau kebencian? Kan gitu ya. Bisa dokumen. Menurut Bapak gimana? Itu tadi yang saya katakan, kalimat itu tidak jelas. Tidak Apa jelas. hubungannya antara Suriah dan Cina? Oke. Ya kan? Lalu ya mestinya tidak perlu diperhatikan. Tidak perlu Diabaikan, diperhatikan. Diabaikan saja. Ya. Satu lagi, tanggal 21 Desember 2018 memposting kembali kontennya sebagai berikut. Jadi imam dibanggain sampai diposting sono sini. Giliran umat muslim Uighur dianiaya, komunis Cina diam aja. Nah, kan goblok. Ini yang dibuat oleh seseorang tadi. Pendapat ahli, apakah ini langsung terjadi kerusuhan tadi, keonaran tadi, kebencian, apa segala macam? Jadi kalau itu akan dijadikan dalil, sebetulnya harus dilihat konteksnya. Ya, termasuk kalimat-kalimat yang Anda sebutkan tadi itu harus dilihat konteksnya. Apa sih sebetulnya yang menjadi cara berpikirnya sebelum kalimat itu, pada saat kalimat itu, dan sesudah kalimat itu. Itu saya diajarin ketika saya menjadi terdakwa. Ya, jadi harus itu, kalau cuma sepotong-sepotong ini, udahlah, ini penyidiknya ngawur juga. Oke, jadi tergantung kepada Konteksnya. konteks dan rangkaian kalimat Betul, sebelum dan rangkaian sesudahnya. kalimatnya. Iya. Ya, lanjut. Ya. Ya. Selanjutnya, kalau masalah ITE, ahli bisa kami singgung sedikit. Pertanyakan tadi kan sudah sebut Facebook juga. Iya. Oke. Iya, tergantung lah. Oke ya, kalau paham jelaskan Ya, sesuai dengan kalau pengalaman. nggak paham, saya akan bilang. Ya. Ini kejadian ini karena ada pemberitaan tulisan posting oleh seseorang di dalam Facebook account milik dia sendiri. Ya. Setelah itu di dalam, kami belum pernah lihat, tapi di sini di dalam berkas dikatakan dia membuat itu private. Private itu artinya yang bisa ngelihat hanya kelompoknya saja. Nah, dua pertanyaan kami kepada ahli. Kalau narkoba disimpan di mana aja ditangkap kan? Artinya nggak boleh, itu dilarang. Apakah menulis kalimat ini yang dibuat secara private, tapi setelah itu dikatakan oleh polisi cyber, karena polisi cyber juga bisa masuk kecuali dia ngebobol. Nah, itu yang melanggar aturan siapa? Apakah si pembuat posting atau polisi cybernya? Ya, sebetulnya kalau melihat dari undang-undang ITE-nya yang menyebarluaskan, tetapi juga harus dilihat apakah benar penyebarluasan itu ada akibatnya. Sekarang saya menulis di WA, kok nggak diapa-apain, tapi kalau menulis di Facebook kok diapa-apain, katanya karena pendengarnya atau pemirsanya jauh lebih banyak. Sekarang ini dengan apa saja, dengan digital, semua orang bisa tahu. Jadi menurut pendapat saya tidak relevan mempersoalkan ya kalau private ya itu di antara saya dan kelompok saya, di antara anggota WA saya, ya kan? Tapi karena itu sudah menjadi milik umum, siapapun bisa mengambil dan bisa menyebarluaskan. Jadi tidak ada yang bisa mencegah itu. Tidak ada yang bisa mencegah. Jadi kemudian satu orang ini kemudian ditangkap ini, ya, nah inilah Indonesia, ya, bukan hukum untuk menegakkan keadilan kebenaran, tetapi untuk menghukum orang. Tujuannya itu aja. Saya terus terang kritik kepada pemerintah, kritik kepada jajaran hukum di Indonesia, dari Mahkamah Agung sampai kepada, mohon maaf, majelis hakim. Oke, dua terakhir, satu lagi. Ini Artinya ada, apa? Artinya yang kayak gini ini tidak perlu disidangkan. Nggak perlu disidangkan, ngapain? Habis-habisin waktu. Iya, lanjutkan. Ya. ya, ini ada juga 23 Desember. Saya juga nggak tahu Desember, 22 Desember, 21 Desember. Mungkin karena sudah liburan kali ya, liburan akhir tahun. Jadi nggak ada kerjaan, nulis-nulis dia.
Dia bilang begini, yang goblok BKN bocahnya, titik-titik, tapi aparat yang goblok. Nah, apakah pemahaman ahli kalau aparat itu sudah pasti polisi? Oh enggak, jelas enggak. Bahkan saya tadi mengatakan mohon maaf aja dari Mahkamah Konstitusi sampai kepada hakim, penyidik, jaksa, itu banyak yang goblok juga. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyampaikan hal ini kepada majelis. Karena di kampung saya ada namanya aparat perangin-angin. Ya, oke. Lanjutnya yang terakhir, ahli, sebelum rekan saya yang menanyakan kepada ahli. Nah, ahli kan pengalamannya di dunia aktivis, hidup dari rejim ke rejim, sudah terbiasa, ya. Nah, apakah dengan dijadikan saudara saya, ya, padahal posting 2018, habis itu 2019 posting terus, dia kan rajin posting, tapi yang diangkat karena akibat posting yang terakhir mengenai 25 Maret 2020 karena ada seseorang yang ibunya meninggal, langsung diasumsikan ke sana. Nah, apakah pendapat ahli yang seperti ini memang sudah jadi TO? Makanya dicari-cari yang 2018, setelah itu 2020 April 7 hari setelah posting ini dijadikan tersangka. Pendapat ahli. Jadi sejak pemerintahan Pak Jokowi khususnya itu memang yang namanya kelompok, ya kebetulan yang melakukan kan polisi, ya, penyidik dan lain-lain, itu melakukan apa yang kemudian disebut dengan crackdown terhadap para aktivis. Dan apa tadi Pak istilahnya? Crackdown itu menghancurkan, menyerbu, memerangi kelompok-kelompok ini. Ya, jadi tujuannya adalah seperti itu. Ada yang saya istilahkan sebagai September Crackdown. Itu tujuannya ya menghukum, menangkap orang-orang seperti Lutfi, seperti bom Tangerang, bom mana itu? Bom ikan. Ya kan, yang diadili di Tangerang. Itu sebenarnya. Mereka nggak ngomong apa-apa, ya kan? Tetapi dengan pinternya ada yang nyusup di situ, lalu di tengah-tengah pembicaraan dia bicara mengenai bom, jadilah semuanya kena. 21 orang. Ini ciri khas, ya, kalau saya boleh katakan, tidak terjadi sebelumnya seperti zamannya Pak Harto atau Pak SBY. Apalagi Gus Dur sama Habibie selalu berusaha menidurkan pasal-pasal yang kemudian dipakai untuk mencomot orang aktivis mahasiswa. Dari ini memang begitu kekhasan dari rejim, dan ini saya termasuk orang yang menentang. Sudah Pak ya. Jadi intinya sudah bisa saya tangkap ya, bahwa cara-cara seperti ini adalah merupakan aksi crackdown, ya, ya, terhadap orang-orang yang berpikir dan berbuat kritis terhadap pemerintah atau rezim. Ya, rezim. Ya. Yang mana ya? Ini satu saudara ahli ini hanya memperjelas. Di dalam dakwaan jaksa ini ada beberapa postingan sehingga klien kami ini masuk dalam persidangan. Kenal. Ini saya baca satu-satu dulu ya. Ini mungkin mengulangi yang mulia. Nanti memperjelas saja. Ya kalau tadi tanyakan sebenarnya jangan diulangi. Enggak, maksud saya ini tadi belum ada penjelasan yang konkret. Soal apa? Maksud saya dari beberapa postingan tadi, di situ disebut Cina diam aja, jangan mencurigakan Indonesia, mencinakan Indonesia, goblok ini. Apakah itu masuk dalam unsur menyiarkan suatu berita, menyeruan berita sesuai dengan pasal 28 ayat 2 tadi? Orang bener kok Indonesia itu dimasukin Cina.
benar itu dugaan saya bahwa Cina akan menguasai Indonesia. Tadi jauh begitu. Iya. Memang benar kok. Iya. Benar. Bahkan ya, kalau Surya itu kan itu akibat ulah Amerika. Iya, betul. Yang lain? Saya catat. Terima kasih Om Bu. Sudah. Silakan teman-teman ya. Yang belum kita tanya aja, yang belum ditanya oleh PH. Terima kasih Om ya. Kepada saudara ahli ya, Pak Sri Bintang Pamungkas ya, ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Begini Pak, tadi saudara ahli sudah sempat mengatakan pernah seringkali mengkritik penguasa-penguasa dari rezim ya, begitu. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah terhadap kritik-kritik yang seharusnya disampaikan itu berdasarkan data dan fakta? Oh iya, jadi saya hanya bawa buku satu. Nanti saya mau sampaikan hadiahkan kepada Majelis Hakim. Ya, terima kasih. Nah, itu tidak hanya sekedar ya data yang Anda maksud itu dengan koran, berita-berita WA, kemudian saya juga kalau perlu datang ke Solo mencari tahu benar nggak sih Jokowi ini lahir di Brayat Minulyo misalnya. Jadi ini Pak ya, penelitian empirik ya. Empirik, betul. Ya, Empirik, ya. tidak akademik. Oke. Tidak akademik. Tidak akademik. Karena saya bukan ahli. Betul. Tapi survei atau penelitian Oh iya. sendiri. Betul. Dan ada data empirik. Betul. Oke, Betul. jadi kami tangkap ya. Jadi Ya. ketika memberikan kritik harus berdasarkan data dan data-data empirik begitu Pak ya. Ya Jadi- nggak harus lah, nggak harus itu. Kritik itu kan apa ya? Ya soal korupsi lah. Ya, sudah, Saya ya. tidak bisa Begitu umum kita udah tahu lah. Iya, tahu ya. Tahu lah. Iya. Saya masih mahasiswa, beliau udah aktif. Baik. Oke, Kemudian lanjutkan ini, yang lain dah. pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah terhadap kritik-kritik yang kita sampaikan terhadap penguasa ini harus Ya. disampaikan dengan saluran yang tepat? Gitu. Kalau misalnya kita mengkritik kan masih ada nih Betul. saluran-salurannya. Betul. Bagaimana menurut ahli? Ya itu dulu caranya Pak Harto begitu. Pak Harto mengatakan dari pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan negara ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Orang nggak boleh bicara kecuali datang ke MPR menyampaikan. Tetapi 21 mahasiswa datang ke MPR meminta supaya Kopkamp dibubarkan, ditangkap juga. Udah salurannya udah betul menurut Pak Harto ya. Kalau menurut pendapat saya, saluran apa aja bisa dibikin. Kita merdeka. Negara merdeka. Kecuali kalau misalnya mengolok-olok orang, memfitnah orang, nah itu barulah kena berapa? 310. 310. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan seperti ini pada ahli. Ketika ada seseorang yang membanding-bandingkan dua agama, misalnya Islam dan Kristen atau Islam dengan Buddha atau Islam, pokoknya membanding-bandingkan dua agama dan mendiskreditkan salah satu agama tersebut, bagaimana menurut ahli? Nah, itu Pak Jokowi. Maksudnya bagaimana? Rejim Pak Jokowi melakukan itu, mempertentangkan antara Islam, antara NU dan Ya, saya tidak bertanya mengenai siapa yang melakukan begitu, tapi bagaimana menurut ahli? Apakah cocok, apakah tepat apabila kita di muka umum itu membanding-bandingkan dua? Apalagi kalau itu diucapkan seorang presiden. Pertanyaan yang begitu ya jawabannya seperti itu. Iya. Presiden atau siapapun, apalagi presiden tidak boleh dia mempertentangkan Islam dengan Ya. dia pernah mengatakan begini misalnya, Islam saya itu begini. Loh, emang dia punya hak untuk mengatakan bahwa Islamnya dia itu begitu. Saya tulis di dalam buku saya, ngambil wudhu aja salah dia. Itu sudah mempunyai makna mempertentangkan. Kena 156. Ya. Udah tahu saya sekarang. Lagi. Ini Oke, yang dari kami cukup. Baik, terima kasih sebentar. Saya akan Sebentar. Ya. Ini Herli, Baik, Yang Mulia. saudara ada pertanyaan kepada ahli. Untuk saat ini cukup saya mendengarkan penjelasan dari ahli. Baik. Bagaimana keterangan ahli, benar atau tidak?
Ya, menurut saya itu benar. Benar sih. Lebih mengetahui lah. Baik. Dan selanjutnya saya serahkan ke pengacara saya. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih. Seperti tadi saya janjikan, saya mau menyampaikan. Baik, barangkali nanti Pak sebentar ya. Sebentar dulu, sebentar. Oh, ya. Duduk di belakang aja Pak. Bisa? Oh. Sebentar. Ya. Gini Pak penasihat hukum. Kita keroncongan gini. Sama yang mulia. Ya, kita makan dulu baru bisa lanjutkan nanti yang ahli yang berikutnya. Jam berapa yang mulia? Jadi Kalau saya harus begitu. setengah dua ya. Setengah dua lah ya. Jangan lah, setengah jam aja lah. Jadi jam 1. Siap. Jam 1.15. Jam 1.15. Siap. Ya. Sidang diskors yang dibuka kembali pada jam 13.15. Siap. Jangan jauh-jauh, di kantin aja. Oke. Makan. Makan dulu. Iya, makan dulu. Yang mulia dulu di apa? Di Lampung dulu ya? Kok melihat? Di Lampung dulu. Iyalah. Kan pernah kita ketemu. Iya, pernah lihat itu. Makanya waktu aku antem si Bumi Waras kan, Makanya sudah. dia yang antem aku. Mana profesor itu? Ah, Prof, mana? Udah keluar ya? Kita bukunya. Buku tadi serahkan ke apa? Ke KMJ.